Anda sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan Ibu Dewi Junianti, Guru Matematika SMA Negeri 1 Rambasamo. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas masih dari materi aplikasi turunan fungsi aljabar terkait dengan kemonotonan fungsi aljabar. Masih dari kompetensi dasar yang sama 3.9 dan 4.9. Nanti Ibu akan menjelaskan definisi, teorema, serta contoh-contoh tentang kemonotonan fungsi aljabar. Kita akan lihat tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan selang kemonotonan fungsi aljabar. Jadi dua pertemuan sebelumnya kita sudah menentukan kemiringan garis singgung kurva menggunakan turunan pertama serta menentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari sebuah kurva. Sekarang kita akan melihat bagaimana menentukan selang kemonotonan fungsi aljabar menggunakan turunan pertama. Kita akan melihat dulu definisinya, kemudian nanti kita akan mengerjakan contoh-contoh soalnya. Langsung saja kita masuk ke kemonotonan fungsi, judul kita hari ini atau bahasan kita hari ini. Kita lihat gambarnya dulu yang ini. Sekarang kita lihat di sini ada titik A, titik B di sepanjang sumbu X. Kemudian kita ada lihat sebuah kurva, ini kurvanya Y sama dengan Fx. Kemudian kita lihat ada tiga daerah. Untuk daerah X kurang dari A tentu di sebelah kiri A, sebelah kiri ini. Kemudian untuk daerah X antara A dan B, ini A dan B, ini X lebih dari A kurang dari B. Kemudian untuk daerah yang lebih dari B, ini dia X lebih dari B, berarti ada tiga daerah. Sekarang kita lihat kurva yang ini sampai sini, sampai titik A ini atau menuju titik A ini. Kita lihat untuk X kurang dari A, jadi ini X kurang dari A semua titik di sini, ternyata kurvanya naik gitu. Kemudian untuk X antara A dan B atau X lebih dari A kurang dari B, ini kurvanya turun. Ya kan? Kemudian mulai dari sini untuk X lebih dari B atau di sini di sebelah kanan ini kan angka-angka di sini pasti lebih dari B, maka kurvanya naik lagi. Jadi kita bisa melihat ini kurva naik, ini dia intervalnya X kurang dari A, ini kurva turun atau fungsinya turun, ini intervalnya antara A dan B. Kemudian ini untuk yang naik lagi kurvanya intervalnya lebih dari B. Jadi yang naik ada dua intervalnya, X kurang dari A dan yang ini kan X lebih dari B. Sedangkan untuk yang turun kurvanya itu intervalnya berada antara A dan B. Ini ya gambaran interval kurva naik dan kurva turun. Kemudian kita akan melihat secara aljabar, pengertian fungsi naik dan fungsi turun adalah sebagai berikut. Definisi 1 atau definisi yang pertama, misalkan F fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang I atau I ini interval. Fungsi F disebut naik pada selang I jika untuk setiap X1 dan X2 di I dengan X1 kurang dari X2, maka Fx1 kurang dari Fx2. Diingat ya. Jadi kalau X1-nya kurang dari X2, maka Fx1-nya kurang dari Fx2. Maka fungsinya nanti disebut fungsi naik pada selang I tersebut. Kemudian fungsi F dikatakan turun pada selang I jika untuk setiap X1 dan X2 di I dengan X1 kurang dari X2, maka Fx1 lebih dari Fx2. Jadi kalau tadi Fx1-nya kurang dari Fx2, kalau sekarang Fx1 lebih dari Fx2. Untuk X1 kurang dari X2 nih ya, sama-sama ini ya, X1 kurang dari X2. Kalau dia naik Fx1-nya kurang dari Fx2. Sedangkan kalau dia turun Fx1-nya lebih dari Fx2.
2. Kemudian kita akan melihat, nah ini dia teorema 1. Misalkan f fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang I dan F mempunyai turunan di jika turunan pertama, ini f aksen x, turunan pertama ini kan, lebih dari 0 dalam selang I, maka f merupakan fungsi naik. Apabila atau jika f aksen x kurang dari 0 dalam selang I, maka f merupakan fungsi turun. Jadi kalau turunan pertamanya lebih dari 0 dalam selang I, maka fungsi tersebut merupakan fungsi naik. Sedangkan jika turunan pertamanya kurang dari 0, maka f tersebut merupakan fungsi turun. Kita akan melihat nanti contoh-contoh menentukan interval sebuah fungsi, kapan dia naik dan kapan dia turun. Kita akan lihat contoh yang pertama, contoh 1. Tentukan selang atau interval di mana fungsi naik dan turun dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 15. Kita lihat penyelesaian. Yang pertama kita tentukan dulu turunan pertama fungsi fx. Jadi fungsinya ini x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 15, maka kita turunkan f aksen x pangkat 3, turunannya tentu ini dikedepankan kan 3x pangkatnya berkurang jadi 2, 3 kurang 1 2, kemudian dikurang ini 3, ini dikali 2, 2 nya ke depan 2 kali 3 atau 3 kali 2 6, 6, ini pangkatnya 2, ini jadi pangkatnya 1 jadi 6x, kemudian ini 15 konstanta, maka turunannya 0 kurang 0 nggak perlu ditulis, jadi turunan pertamanya 3x kuadrat kurang 6x. Kita lanjut, tentukan pembuat 0 fungsi f aksen x. F aksen x sama dengan 0 karena kita kan mau mencari pembuat 0-nya berapa, nilai-nilai dari x-nya. Jika dan hanya jika 3x kuadrat kurang 6x tentu kita jadikan sama dengan 0 karena pembuat 0 fungsi. Sekarang kita 3x kuadrat kemudian 6x ini kita bisa sama-sama keluarkan faktor yang sama yaitu 3x. Ya kan? Ini bisa dibagi 3x. Kemudian 6x juga bisa dibagi 3x atau 3 dan 6 ini berapa EPB-nya gitu ya kan? Berapa EPB-nya? Makanya di sini 3 kan? 3 kan EPB-nya. Makanya di sini 3x. 3x ini kan x kuadrat, ini x, ini jadi 3x, kemudian di dalam ini kan x kuadrat, ini udah keluar 1 kan gitu, tinggal di dalamnya x, kemudian 6x dibagi 3x ini 2, atau gini aja 3x kuadrat dibagi 3x, tentu x, kemudian 6x dibagi 3x 2, jadi 3x nya udah di luar, dikali x kurang 2. Kalau kamu mau uji silakan aja kalikan ke dalam, ini 3x kali x 3x kuadrat, 3x kali min 2 min 6x, ini sama dengan 0. Nah sekarang ini 3x sama dengan 0, tentu x sama dengan 0, kemudian ini x kurang 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 2, jadi x nya 0 dan 2 atau x nya 0 atau 2. Nah, kemudian uji nilai fungsi f aksen x pada garis bilangan. Nah, kamu buat dulu garis bilangan. Kemudian kamu masukkan ini 0, 2, yang kecil dulu kan, 0 dulu baru 2 sesuai dengan posisinya di garis bilangan. Kemudian ini dapatnya dari mana? F aksen min 1 sama dengan 9. Kita cari f aksen min 1, ini kan f aksennya ini 3x kuadrat kurang 6x, kita ganti x ini jadi min 1, 3 kali min 1 kuadrat kurang 6 kali min 1, ini min 1 kuadrat ini kan 1, 3 kali 1 3, ini min 6 kali min 1 positif 6, berarti ini tadi 3 tambah 6 9, makanya ini f aksen min 1 nya 9. Jadi f aksen x 9 ini kan lebih dari 0, jadi f aksen x lebih dari 0. Tadi kita ingat kalau dia lebih dari 0 turunan pertamanya berarti fungsinya naik di sini. Nah kenapa kita ambil min 1? Ini kan 0, di sebelah kirinya kan banyak angkanya, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Kita ambil aja yang paling dekat, yang gampang dihitung, yaitu min 1, makanya kita pilih min 1.
Kemudian di sini diambil 1. Kenapa diambil 1? Antara 0 dengan 2 kan bilangan bulatnya 1. Kalau kita ambil pecahan kan lebih susah. Misalnya kita boleh ambil setengah sini, boleh ambil 1/3 juga boleh. Kita ambil aja 1. Kita hitung. F aksen 1 sama dengan 3. Ini kan X kuadrat berarti 1 kuadrat kurang 6X berarti 6 kali 1. Ini 3 dikali 1 berarti kan ini 1 kuadrat 1, 3 kali 1 3. Berarti sini 3. Ini 6 kali 1 6 berarti 3 dikurang 6 min 3. Makanya F aksen satunya min 3. Nah min 3 ini kan kurang dari 0. Makanya F aksen X kurang dari 0. Nah karena dia kurang dari 0 berarti nanti di sini antara 0 sampai 2 ini berarti fungsinya akan turun. Sekarang kita lihat ini di sebelah 2 ini kan banyak angka. Untuk daerah sini bisa 3, 4, 5. Kita ambil aja 3 angka yang kecil. Maka kita hitung F aksen 3, kita masukkan 3X kuadrat berarti 3X kita 3 berarti 3 kuadrat kurang 6X berarti 6 kali 3 sama dengan ini 3 dikuadratkan 9. 3 kali 9 27 dikurang ini 6 kali 3 18 27. Ini tadi dikurang 18 hasilnya 9. Makanya di sini 9. F aksen 3-nya 9. Nah, sekarang 9 ini kan lebih dari 0, makanya F aksen X-nya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 dia fungsinya naik. Berarti di mana dia naik? Di sini. Kurang dari 0, kemudian lebih dari 2. Ini ya, daerah yang kurang 0 dan daerah yang lebih dari 2. Sedangkan dia akan turun karena dia kurang dari 0. Turunan pertamanya ini dia akan turun pada interval antara 0 sampai 2 atau X lebih dari 0, X kurang dari 2. Kita tulis gini kesimpulannya. Nah, syarat Fx naik adalah F aksen X lebih dari 0. Ini ya, F aksen X lebih dari 0, F aksen X lebih dari 0. Berarti 2 ini, daerah ini. Sehingga Fx naik pada interval X kurang dari 0. Ini kan interval untuk yang kurang dari 0. Kita tulis ini, hati-hati menulisnya. Kalau kurang kan gini, X kurang dari 0. Kemudian ini tentu semua daerah di sini ini lebih dari 2 atau X lebih dari 2. Kemudian syarat Fx turun adalah F aksen kurang dari 0. Yang ini yang kurang dari 0 F aksennya. Berarti antara 0 dengan 2. Kita tuliskan gini, dari tengah ya, X ke sini, ini mulutnya kan terbuka ke arah X. Berarti X lebih dari 0 dan X kurang dari 2. Yang gampangnya X antara 0 dan 2 gitu. Nah, ini jadi naiknya di sini. 2 daerah ini, turunnya di daerah yang tengah ini. Kita tulisnya seperti ini. Hati-hati. Karena kalau di pilihan ganda penulisannya yang ini, ya kan? Makanya jangan salah menulis. Ini X kurang dari 0 atau X lebih dari 2. Ini kurang dari 0, semua daerah sini. Yang ini lebih dari 2. Kemudian ini antara 0 dan 2, nulisnya seperti ini. X lebih dari 0 atau dan X kurang dari 2. Dan ya, yang ini yang atau. Oke, ini contoh yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ananda sekalian. Sekarang kita lihat contoh yang nomor 2 atau contoh yang kedua. Contoh, tentukan selang atau interval di mana fungsi naik dan turun dari fungsi Fx sama dengan X kuadrat tambah 3 per X kurang 1. Nah, ini berarti fungsinya berbentuk pecahan. Kita sudah belajar menurunkan fungsi yang berbentuk pecahan. Kita lihat penyelesaiannya, kita turunkan dulu. Tentukan turunan pertama fungsi Fx. Fx sama dengan X kuadrat tambah 3 per X kurang 1 menggunakan aturan pembagian diperoleh. Yang ini berarti UX, yang ini di bawah PX. Nah, F aksen X itu kan U aksen X PX dikurang P atau UX P aksen X per ini PX kuadrat. Berarti ini kita turunkan dulu, X kuadrat tambah 3 turunannya 2X. Ini kan X kuadrat turunannya 2X, 3 turunannya 0 berarti 2X.
kemudian Px yang ini X kurang 1, ini tetapkan, kemudian dikurang Ux, ini Ux-nya X kuadrat tambah 3, kemudian V aksen X, turunan dari X kurang 1, 1. Kemudian Px kuadrat per Px kuadrat, ini berarti X kurang 1, langsung aja dikuadratkan. Nah, kemudian yang mana kita hitung? Ini kan 2x dikali x, 2x kuadrat. 2x kuadrat ini min 1 kali x kuadrat dikali 1 min x kuadrat. 2x kuadrat kurang x kuadrat, x kuadrat. Kemudian 2x kali min 1 min 2x, berarti min 2x. Ini nggak ada di sini x, makanya kita tulis langsung min 2x. Kemudian yang ini lagi min 1 kali 3, min 3 dikali 1, min 3. Atau Ananda bisa jabarkan ini satu-satu. Ini Ibu langsung aja. X kuadrat kurang 2x kurang 3. Kemudian X kurang 1 dikuadratkan. Kita tulis saja langsung tetap X kurang 1 dikuadratkan. Kemudian yang atas ini kita faktorkan. Nah, Ananda kan sudah pernah belajar pemfaktoran waktu kelas 10. Nah, ini dua bilangan kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2 atau min 2, kalau dikalikan hasilnya min 3. Ini kan B-nya min 2 ya kan, C-nya min 3. Nah, hasilnya X tambah 1, X kurang 3, atau bilangannya 1 dan min 3. 1 ditambah min 3 kan min 2. 1 dikali min 3, min 3. Makanya faktornya X tambah 1 dikali X kurang 3 per X kurang 1 dikuadratkan. Atau Ananda bisa juga menggunakan ini rumus ABC X1,2 yang itu hasilnya akan sama. Tapi karena ini bisa difaktorkan lebih gampang kita faktorkan. Kita lanjut. Nah, uji nilai fungsi f aksen X pada garis bilangan. Nah, ini X tambah 1 sama dengan 0, berarti X-nya min 1. Ini X kurang 3 sama dengan 0, berarti X-nya 3. Ya kan? Ini X kurang 1 sama dengan 0, berarti X-nya 1. X-nya 1, ya kan? Nah, selangnya terbuka. Karena dia kalau 1 nanti kan dia akan sama dengan 0. Kalau per 0 kan tentu tidak terdefinisi. Tapi di sini kita kan memang selangnya kebetulan terbuka semua karena dia lebih dari 0 kurang dari 0. Nah, kita lihat ini tadi min 1. Kemudian ini tadi dari sini kita dapat 1. Kemudian dari sini kita dapat 3. Jadi bilangannya ada 3, min 1, 1, 3. Kita tulis di garis bilangan sesuai dengan posisinya dari yang kecil dulu ke yang besar gitu urut. Nah, sekarang kita lihat sebelum min 1 ini kan banyak bilangan. Kita ambil aja dia min 2. Ini ya, F aksen min 2. Dapatnya 5/9 dari mana? Kita cari. Ini ya, F aksen min 2 sama dengan kita masukkan ke sini. Kita ganti X yang ini semua menjadi min 2. Berarti ini X tambah 1. Berarti min 2 tambah 1. Kemudian X kurang 3 berarti min 2 kurang 3. Kemudian ini X kurang 1 berarti min 2 kurang 1 dikuadratkan. Ini min 2 tambah 1 min 1. Ini min 2 kurang 3 min 5. Min 1 dikali min 5 hasilnya 5. Kemudian min 2 kurang 1 itu min 3. Min 3 dikuadratkan hasilnya 9. Makanya 5/9 ini. F aksen min 2 sama dengan 5/9. Nah, 5/9 ini kan tentu lebih dari 0. Maka daerah sini, daerah yang kurang dari min 1 ini, hasilnya itu lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 tentu tadi fungsinya fungsi naik. Nah, sekarang kita lihat antara min 1 dan 1. Berapa yang kita ambil bilangannya? 0. Ya kan, yang bulatnya 0. Jangan kita ambil pecahan kalau masih ada bilangan bulat karena akan lebih mudah menghitungnya. Kita ambil F aksen 0. Nah, ini kita ganti lagi X-nya ini sekarang 0. Berarti 0 tambah 1, 0 kurang 3 per 0 kurang 1 di
dikuadratkan. Ini 0 tambah 1, 1. Ini 0 kurang 3 min 3. 1 kali min 3 min 3. Ini 0 kurang 1 min 1. Min 1 dikuadratkan 1. Min 3 dibagi 1 min 3. Nah itu. Makanya di sini f aksen 0-nya min 3. Nah kalau min 3 ini tentu kurang dari 0 ya kan, negatif atau min kurang dari 0. Nah makanya daerah min 1 dengan 1 ini nanti pasti ini fungsinya turun karena dia kurang dari 0 turunan pertamanya. Sekarang ini daerah antara 1 dengan 3 kita ambil berapa? Kita ambil 2 titiknya, kita uji. Kita masukkan f aksen 2. Kita ganti x yang ini jadi 2. Berarti 2 ditambah 1 dikali 2 kurang 3 per 2 kurang 1 dikuadratkan. 2 tambah 1 3. Kemudian 2 kurang 3 min 1. Di sini 3 tadi, di sini min 1. 3 kali min 1 min 3. Kemudian ini 2 kurang 1 1. 1 dikuadratkan 1. Min 3 dibagi 1 sama dengan min 3. Makanya di sini f aksen 2 sama dengan min 3. Min 3 ini kurang dari 0. Jadi nanti daerah sini fungsinya juga turun, ya kan? Kemudian daerah yang terakhir ini, yang di sini berarti 3, berarti di sini ada angka 4, 5 dan seterusnya. Kita ambil aja 4, f aksen 4 kita uji. Nah, kita ganti nih ya, tadi x-nya jadi 4, sekarang 4 tambah 1, 4 kurang 3 per 4 kurang 1 dikuadratkan. 4 tambah 1 5, 4 kurang 3 1, 5 kali 1 5. 4 kurang 1 3, 3 dikuadratkan 9. Makanya dapatnya di sini 5 per 9. Nah 5 per 9 ini kan lebih dari 0. Maka f aksen x-nya lebih dari 0. Nah kalau melihat gambar ini, yang daerah naik itu yang mana? Yang ini. Kemudian yang ini kan yang lebih dari 0. Daerah turunnya yang mana? Yang ini. Yang 2 ini karena kurang dari 0. Sekarang kita mau tulis. Kalau yang ini berarti kita tulis gimana? Kalau lebih dari 0 dia naik, berarti naiknya daerah yang sini. Kalau daerah sini, di sini titiknya min 1, tentu daerah sini kurang dari min 1. Kemudian ini daerah naik, ini 3 titiknya, berarti daerah sini itu lebih dari 3. Jadi dia naik nanti pada interval kurang dari min 1 atau yang di sini x lebih dari 3. Sedangkan turun nanti di sini yang 2 interval ini antara min 1 dan 1 dan atau antara 1 dan 3. Kita tulis seperti ini. Ini ya, kesimpulan. Syarat fx naik adalah f aksen x lebih dari 0 nih. Lebih dari 0, yang ini juga lebih dari 0. Sehingga fx naik pada interval yang ini. Kan intervalnya di sini kan kurang dari min 1. Jadi angka yang ini yang dipakai, bukan yang ini ya. Ini kurang dari min 1 atau kan ada 2 daerah. Yang ini x-nya lebih dari 3. Kemudian syarat fx turun adalah f aksen x kurang dari 0. Yang ini 2 daerah yang ini yang kurang dari 0 pada interval ini kan antara min 1 dan 1. Kita tulis x-nya antara min 1 dan 1. X lebih dari min 1 dan x kurang dari 1. Yang ini lagi. Atau karena daerahnya ada 2, ini antara 1 dan 3. Ditulis x lebih dari 1 dan x kurang dari 3. Hati-hati, ini penulisannya seperti ini. Ya, kalau dia di antara, kemudian yang ini seperti ini. Kalau dia sendiri ke sana kan kurang dari min 1 semuanya, ke sini lebih dari 3 gitu. Hati-hati dengan penulisan notasinya, jangan sampai salah. Oke, ini sudah contoh yang kedua. Kita cukupkan contohnya hari ini 2 soal. Mudah-mudahan Anda sekalian bisa memahami bagaimana menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari sebuah kurva atau fungsi. Oke, semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.